Kuat disapa Risma. Dia menata ulang imaji sebuah kota sesuai dengan kepentingan warga. Surabaya bisa berbangga sebab kota terlihat punya penjaga. Dia bergaya orang lapangan, terjangkau warga mau turun ke jalan. Risma membuat perubahan, tentu pula sekelumit pertentangan. Seorang wali kota kini berkeluh kesah melihat politik mengganggu hatinya. Inilah Mata Najwa, wali pilihan kota. Di tengah kepemimpinannya yang begitu apik dinilai oleh banyak kalangan, kemudian muncul isu Tri Risma hari ini akan mundur dari jabatannya sebagai wali kota. Akankah warga kota Surabaya menerima atau rela kehilangan wali kota mereka, Tri Risma hari ini? Jadi kalau bisa menurut saya ya diteruskan aja dulu. Dan sebenarnya insya Allah kalau dia menyalonkan lagi itu kalau menurut saya 100% dia menang. Sayang sekali Surabaya seperti ini kok sudah ditinggalkan sama Bu Rismanya gitu. Mentalnya itu harus seperti baja, digoyang apapun, tapi kalau mau memang kontribusi untuk rakyat tetap harus bertahan gitu loh. Saya merasa Bu Risma itu seperti akar sebuah pohon. Jadi dia itu berusaha mencari makanan meskipun berada di bawah, ya. Tapi kan demi untuk menegakkan sebuah pohon supaya rindang, supaya itu bagi saya dia itu sebuah akar gitu loh. Jadi sangat sayang kalau beliau itu mundur. Pemirsa, mari kita jalan-jalan ke Surabaya. Kota terbesar kedua di Indonesia ini terus berbenah. Bahkan sang wali kota punya mimpi menjadikan Surabaya sebagai kota terbaik dunia. Bukan hal mudah karena selalu ada pihak yang tak suka dan hanya pandai berkeluh kesah. Telah hadir di studio Mata Najwa, wali kota Surabaya Tri Risma hari ini. Selamat malam Bu Risma. Selamat malam, Mbak. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Selamat. Bu Risma, saya mau mulai bertanya dengan hal yang sempat menjadi kontroversi selama seminggu terakhir ini. Katanya wali kota Surabaya Bu Risma akan mundur dari jabatannya. Sempat ramai di sosial media, sempat ada hashtag Save Risma karena semua khawatir betul tidak nih wali kota Surabaya akan mundur. Sempat heboh. Apakah memang pernah terbersit niat mundur? Terbesit sih pernah, ya pernah. Bagi saya tuh jabatan kan cuman titipan, jadi saya tidak bisa memaksakan. Kalau saya tidak bisa ya sudah. Jadi untuk apa saya memaksa kalau memang saya merasa saya tidak mampu, begitu kan? Seperti itu. Niat mundur itu apakah ada pengaruhnya atau terpengaruh dengan gonjang-ganjing pemilihan wakil wali kota? Sebetulnya secara pribadi saya tidak enggak. Cuman saya juga takut karena bagi saya prinsip aturan itu harus dipegang. Tapi Ibu juga melihat ada prosedur yang tak semestinya, ada kesalahan dalam mekanisme sehingga akhirnya sekarang wakil wali kota terpilih sudah dilantik. Memang ada yang memang ada yang protes gitu, kemudian dari anggota panle itu kemudian saya diberikan suratnya gitu. Dari situ saya juga sempat takut gitu kan, karena bagaimanapun itu juga nanti ke depan juga saya juga akan terpengaruh dampak saya ke saya gitu. Saya tidak ingin saya mengetahui, kalau saya tidak tahu itu mungkin Tuhan memaafkan saya. Saya punya prinsip begini, contohnya misalkan, saya selalu sampaikan ke lurah ke camat saya, kalau kamu tahu, kalau saya sudah menyampaikan ini, jadi kalau saya tidak tahu, berarti yang saya lakukan bukan saya. Suatu saat nanti pertanggungjawaban Tuhan bukan di saya, gitu kan?
karena saya tidak tahu, dan itu kan tidak mungkin saya kenapa ada camat, kenapa ada lurah begitu. Itu kan dibentuk karena mesti ada suatu sebab gitu kan, untuk membantu saya. Nah, saya selalu sampaikan begitu. Nah, ini saya tahu gitu loh. Jadi saya juga takut nanti jangan sampai Tuhan menanyakan itu saya kelak. Kalau saya sudah dipanggil menghadapnya begitu. Tapi apakah Anda sempat diajak bicara soal orang nomor 2, sempat diajak berembuk begitu? Karena kan ini posisinya wakil. Sempat diajak berembuk tidak, Bu? Saya tidak bisa jawab itu. Tidak bisa menjawab. Senyuman Ibu tuh bisa saya tafsirkan tidak pernah diajak berembuk. Kok bisa wali kota tidak diajak berembuk siapa wakilnya? Yes, itu mekanisme mungkin ya. Yang jelas sekarang wakil wali kota sudah terpilih, Ibu. Dan terpilih juga dari partai yang dulu mengusung Ibu Risma. Partai sendiri komunikasinya selama ini dengan wali kota yang diusung seperti apa? Alhamdulillah kalau teman-teman dengan teman-teman pusat, saya sangat disupport ya. Dari pusat DPP itu saya disupport gitu. Nah, apa namanya, memang mungkin penerjemahannya yang saya juga menerjemahkannya kan, memang saya tidak belajar politik, saya bukan background saya politik, mungkin saya tidak sama gitu pola pikir saya. Tapi memang kan saya hanya berprinsip bahwa tanggung jawab saya adalah masyarakat Surabaya untuk bisa lebih sejahtera begitu. Dan itu saya harus bertanggungjawabkan juga nanti di hadapan Tuhan. Jadi ini bukan soal bukan soal saya, itu yang mungkin saya tidak bisa memang. Mungkin karena memang saya tidak pandai. Bukan politisi. Memang jadi, mungkin jadi itu. Di tahapan pusat, DPP dan sebagainya harmonis, tapi ketika kita bicara tingkat lokal, memang tampaknya ada masalah wali kota dengan... Ya, saya mungkin karena tidak mengerti menerjemahkannya. Tapi gitu. kebijakan-kebijakan yang diambil seorang wali kota kan juga perlu dukungan politis, terutama di DPRD, Ibu. Ya, selama ini alhamdulillah saya tidak ada masalah, program kita juga jalan karena memang masyarakat membutuhkan itu. Jadi DPR pun juga tahu bahwa ternyata yang kita sampaikan masyarakat juga membutuhkan gitu. Dan mereka juga bahkan sering marah, yang diapresiasi DPR oleh masyarakat, diberi ucapan terima kasih dan sebagainya. Seperti itu. Jadi artinya kalau memang program itu bisa dirasakan pemerintah, mungkin memang akhirnya masyarakat masyarakat bisa merasakan kan. Nah, semua happy begitu. Jadi hubungan dengan partai pendukung terutama di tingkat lokal itu tidak terlalu Anda pikirkan? Jadi begini, saya harus memilih, Mbak. Saya begitu jadi wali kota kan saya tidak boleh saya harus adil. Itu masalahnya. Di situ itu beratnya di situ. Jadi kan saya harus tidak boleh membedakan ini kaya, ini miskin, ini hitam, ini putih. Enggak boleh seperti itu. Ini tua, ini muda, ini kecil, ini besar. Begitu enggak boleh karena disitulah letak kesulitan paling berat di situ. Karena saya harus adil itu. Bisa jadi banyak tekanan secara politis ke beliau yang membuat beliau agak tertekan lah. Kok terlontar statement seperti itu. Tapi saya yakin dari awal bahwa beliau tidak seperti itu memandang kita. Makanya begitu kita ketemu ya semuanya sudah cair semua. Ya, saya kira sebagai wali kota itu juga merupakan jabatan politik ya. Karena juga dia dikontrol oleh partai politik, dikontrol oleh masyarakat, dia diangkat oleh partai politik. Itu yang saya kira perlu penyesuaian oleh Ibu Risma. Mobilnya polisi patroli itu pakai. Dipersembahkan oleh
bulan untuk ngambil satu persatu. Oh, wes. Kita bisa tahu durasinya sampai kapan? Nah, besoknya pasti ada pasien yang datang. Hari ini saya ke sana. 3 tahun menjadi wali kota, gaya belusukan, turun tangan langsung, bahkan atur lalu lintas, sempat ada kebakaran ibu sendiri yang narik-narik selang. Itu memang menurut ibu gaya yang paling pas untuk mengatur kota, walaupun gaya koboi memang harus jadi koboi? Yang saya tahu bagaimana itu percepatan saja. Saya tidak tahu itu gaya apa ya, pokoknya itu percepatan saja supaya segera clear, karena masalahnya banyak sekali gitu. Masalahnya banyak sekali yang harus saya tangani gitu. Jadi kalau itu cepat selesai, saya kan bisa menyelesaikan yang lain. Itu saja pikiran saya. Jadi saya tidak memikirkan apa ini pantas atau enggak seorang wali kota begini, saya nggak mikir itu, tapi ini cepat selesai sehingga saya bisa nangani yang lain. Karena memang ada sih Bu yang bilang begitu, bilangnya aduh ini kok wali kota itu kan harusnya hanya mengontrol, kemudian memastikan pegawainya melaksanakan tugas, merangsang ide-ide, tidak perlu langsung sampai ngatur lalu lintas, itu katanya lebay Bu. Bukti kenapa saya turun itu cepat sekali. Begitu saya tangani, pernah suatu saat saya ke Jakarta. Nah itu saya macet di jalan. Saya sebelumnya pengen lihat di bawah karena saat itu hujan. Saya pengen ngontrol saluran, tapi tiba-tiba supir saya melewatkan saya di tol. Nah ternyata di tol itu macet. Kemudian saya cek kenapa, oh ternyata sudah mulai jam 4 sore, saya posisi di Jakarta, saya nggak tahu. Saya cek di Kepala Dinas Perhubungan, saya nggak tahu Bu, lu gimana, saya bilang gitu. Akhirnya saya berpikir, sudah kamu ke sana, Satpol ke sana, Linmas ke sana, semua yang mau masuk ke tol arahkan ke pusat kota, saya sampaikan begitu. Kamu posisi di sana, jadi kamu tidak boleh ada kendaraan masuk nambah beban di tol. Semua lewat tengah kota, saya sampaikan begitu. Nah terus terus saya berpikir di situ juga, kalau saya ada di mobil ini dengan kondisi macet di tol, saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya ngomong, kamu Febri sama ajudan saya, kita turun, kita jalan kaki. Bu jauh, nggak apa-apa sudah. Tapi saya berpikir bukan di pintu tol saya akan keluar, tapi saya berpikir nanti saya akan naik jembatan. Biasanya kan ada jembatan penyeberangan jalan itu. Saya naik ke situ gitu. Terus habis itu betul, Feb, maksud saya aku naik ke situ. Itu terus, Bu gimana? Cobaan dulu, kalau kamu bisa naik, aku juga bisa naik. Dia nyoba naik ke atas, terus saya oh ya aku bisa Bu, oke saya naik. Jadi Bu naik jembatan? Naik jembatan, jadi kurang lebih tingginya 10 meter. Berangkang begitu naiknya, karena saya juga takut karena habis patah kan tangan saya yang masuk got itu. Nah, saya naik, terus kemudian saya kalau lompat jembatan, saya pikir saya akan jatuh karena tangan saya masih belum kuat, akhirnya saya merobot. Begitu saya tengah ada gini, ada mobilnya polisi patroli itu, kaget dia, lu kok Bu Risma gitu ya. Terus saya stop gini, Pak tolong antar saya. Jadi saya naik mobil itu, mobil patroli yang bukaan itu. Setelah manjat 10 meter terus naik patroli. Iya, Pak tolong antar kemana Bu? Tolong carikan sampai ketemu taksi. Terus tadi kan saya sudah merintahkan Linmas di sini, Satpol di sini, Disub di sini. Saya ngomong saya posisi di sana. Oke, saya cegat di situ. Kurang lebih saya nyampe situ jam 11:30. Jam 12 supir saya sudah kembali ke tempat saya, sudah jemput saya. Saya ngatur di situ setengah jam. Berarti clear kan setengah jam. Yang tadi saya sampaikan, saya tidak butuh orang ngomong apa tentang saya. Masalah saya banyak gitu. Kalau saya tidak cepat selesai, berapa kerugian orang dapat dari macet itu? Warga saya jadi stres kayak gitu kan. Nah, kenapa saya tidak butuh orang mau ngomong apa tentang saya, tidak butuh. Tidak butuh, tidak peduli. Saya tidak peduli karena saya bertanggungjawab di hadapan Tuhan. Gitu. Kita ada cuplikan tayangan ketika Ibu juga marah-marah di pasar, Bu. Saya ingin pemirsa melihat dan nanti saya minta konfirmasi apakah memang gaya Ibu Risma tuh senangnya marah-marah seperti itu. Kita lihat sama-sama, Bu. Ya apa caranya bangun? Siapa yang bisa menjelaskan ke saya? Kalau saya ngomong sudah salah ini.
Ayo, sudah. Betul. Bongkar, kalau tidak dibongkar, kita berhentikan. Tepuk tangan. Kalau tidak dibongkar, diberhentikan. Itu Ibu marahin siapa Ibu itu? Ada investor, jadi apa namanya, ya memang salah di gambar di perencanaannya. Dia bangunnya tidak sesuai gambar perencanaan gitu. Ibu selalu sangat detail memeriksa setiap proyek seperti itu, mengecek, mengontrol langsung dan marah-marah kalau itu tidak sesuai perencanaan? Iya. Nggak capek Bu? Itu tadi saya bilang kan, saya ke porsi saya segini. Kalau saya ditambahi lagi, saya nggak bisa. Maksudnya porsi saya mengerjakan tugas itu seperti ini, yaitu bagian dari tanggung jawab saya gitu. Nah, capek atau tidak itu tergantung apa namanya, tergantung saya akan merasa senang, saya akan merasa puas kalau itu bisa, pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik. Itulah kepuasan saya gitu. Jadi, dan itu akan membuat saya tidak capek gitu, menjadi saya tambah semangat begitu. Nah, energi itu ada keluar lagi gitu. Jadi kayak di charge gitu baterai gitu. Kalau apa namanya semua berjalan dengan baik gitu. Keras bisa sampai mau nyerah tuh mendengarkan apa? Saya tidak tega mau. Dipersembahkan oleh Ini dia nggak pernah bisa. Pakai nomor teleponnya anak-anak tuh ada nomor tuh berapa? Satu anak tuh punya 5-6 nomor. Kita pakai itu loh, dia nggak bisa. Nggak mungkin dia nggak tahu. Bu Risma, salah satu kebijakan Anda yang kini menjadi begitu kontroversi karena banyak yang protes, dan yang protes bukan hanya mereka yang terkena dampak langsung, tapi juga orang-orang yang melihat menutup lokalisasi itu tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah baru, Ibu. Ya awalnya saya juga berpikir gitu. Jadi awalnya saya juga berpikir gitu. Jadi itu adalah perjalanan panjang saya. Kemudian saya menetapkan itu. Pada awal-awal saya menjabat wali kota, saya didatangi oleh 20 kiai. Nah, kemudian saya sampaikan saat itu, kiai, saya kan belum bisa memberikan makan mereka semuanya. Kemudian, gimana Bu Wali? Oh ya, saya bilang, bagaimana mungkin mereka kan harus memberikan makan kepada keluarganya. Kemudian, terus di situ kemudian media sempat, saya masih punya itu dokumennya, gubernur setuju menutup lokalisasi, wali kota menolak. Saya masih punya itu dokumen itu. Nah kemudian dari situ sekali lagi saya memang mungkin itu yang saya yang saya ikuti, karena saya mengikuti hati saya. Itu saya ditunjukkan oleh Tuhan. Pertama awalnya kasus trafficking anak-anak. Satu kali kasus, saya telusuri. Kalau saya begitu, saya tidak mungkin anak itu terjadi sesuatu kalau dia tidak punya background. Apa latar belakang dia? Latar belakang dia bisa dari sekolah, bisa dari pergaulan, bisa dari keluarga. Itu saya telusuri betul. Nah kemudian saya cek di keluarganya, kenapa awalnya. Saya ketemu dia dulu sih, gitu. Kenapa begini, ya begini. Kemudian saya telusuri keluarganya, kemudian saya telusuri sekolahnya, kemudian saya telusuri lingkungannya.
Nah, kemudian dari situ saya ketemu lagi seperti itu kasus. Nah, ternyata hampir 90% itu anak-anak ini punya hubungannya dengan kawasan ini. Entah dia anak dari situ, orang tua di situ, entah dia pernah tinggal di situ, kemudian entah sekarang juga dia masih tinggal di situ, kayak gitu. Nah, dari situ kemudian saya turun ke sekolah juga. Saya ngajar Mbak di sekolah-sekolah itu. Jadi saya punya catatan, oh anak ini punya masalah di situ, sekolahnya di situ, saya turun di sekolah itu. Supaya itu tidak berpengaruh ke anak teman-temannya yang lain. Apa yang Anda temukan di sekolah itu, Bu? Nah, dari situ saya bisa melihat awalnya, yang paling berat itu yang dekat kawasan lokalisasi yang paling terkenal di Surabaya. Doli? Ya. 1 jam biasanya anak-anak itu setelah saya ajak ngomong, itu kemudian nangis mereka, ngeluh gitu, sampai mereka mau curhat ke saya tuh antri, kadang sampai 10 orang gitu, mau curhat ke saya, cerita tentang bagaimana keluarganya, cerita masalahnya, tentang apapun pergaulannya, dia cerita ke saya. Saya bawa psikolog kalau ke sekolah itu minimal 5 orang. Nah, kemudian saya tampung, saya peluk begitu. Nah, nanti setelah itu saya kumpulkan, saya selalu minta ruangan sekolah itu, saya kumpulkan, terus di situ ditangani psikolog. Nah, ada satu tempat itu yang di kawasan itu tadi, saya 1 jam itu sama sekali orang kayak itu kosong begitu, anak-anak itu. 1 jam mereka tidak tersentuh omongan saya. 2 jam saya berfrustasi. 2 jam, ya Tuhan, apa ini yang terjadi? Begitu saya ngomong, pingsan tiba-tiba satu anak, plak, pingsan lagi, 2 plak, pingsan. Ada 20 anak. Terpaksa saya panggil dokter lah, karena pingsan saya juga takut kan. Saya masuk ruangan, aduh ceritanya. Rasanya saya waktu itu sudah mau nyerah, sudah. Cerita itu sudah selesai. Apa Bu ceritanya? Sampai Risma hari ini yang begitu keras bisa sampai mau nyerah tuh mendengarkan apa? Saya tidak tega Mbak ngomong. Tidak tega saya. Maaf Mbak. Kaitannya dengan prostitusi yang mereka dipaksa atau kaitannya dengan keluarga? Ya, dua-duanya. Ibu tidak pernah mendengar cerita? Masih SMP, SMA. Seperti itu. Itu yang membuat Ibu kemudian mengubah sikap dari semula? Enggak juga. Setelah itu saya ketemu, saya kumpulkan mucikari PSK di rumah saya di bulan puasa. Saya biasanya kalau puasa saya buka puasa di tempat warga gitu. Tapi kali itu saya undang mereka. Dan pada waktu pertama kali saya ketemu mereka, ada satu orang yang sudah tua, saya juga kaget kok dia masih jadi PSK gitu kan. Dia ngomong, sebetulnya saya ini pengen berubah, katanya begitu. Tapi pemerintah bohong, katanya gitu. Katanya saya mau diberi ini, tapi ternyata enggak, bohong semua. Baik Bu, besok saya akan datang ke tempat Ibu. Besoknya saya ke sana pagi-pagi sekali, jam 7 saya datang ke sana. Dia ditinggal di rel, tepi rel. Rumahnya kurang lebih 2x2 dari bangunan sesek begitu. Terus saya tanya, Ibu kenapa? Ini saya punya usaha, ini saya utang di rentenir. Berapa utangnya Ibu? Saya akan bayar segini. Terus habis itu dia cerita lagi, Bu, saya pengen ini. Oke, sebut berapa saya akan bantu, saya bilang gitu. Terus sudah selesai,
Saya ajak dia masuk ke dalam. Sudah Bu, sudah selesai. Saya ingin ngomong dengan ibu sendiri. Saya ajak dia di dalam. Saya masuk di kamarnya. Ruangannya tuh hanya separuh untuk jualan. Jadi 2x2 itu separuhnya untuk tidurnya dia. Saya tanya, Bu, mohon maaf ya kalau ibu tersinggung. Saya juga ingin tahu. Saya mohon maaf sekali kalau ibu tersinggung, dan mohon maaf kalau saya salah. Nah, terus saya tanya di situ, Bu, ibu sekian tahun, ibu mulai umur berapa jadi PSK? Dia sampaikan 19 tahun. Ibu sekian tahun jadi PSK, kok kenapa ibu tidak bisa nabung? Kenapa di saat ibu sudah selesai itu ibu itu usianya kurang lebih 60 tahun. Masih jadi PSK, Bu, usia 60 tahun? Ya. Kemudian ya dia sampaikan bahwa selama ini uang yang dia pakai habis untuk beli baju, habis untuk beli make up. Kemudian ya seperti itu. Nah, sehingga saat dia tua dia tidak punya apa-apa. Nah, kemudian saya tanya lagi, Bu, mohon maaf ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya salah. Ibu sudah sepuh begini, terus siapa pelanggannya? Itu yang membuat saya kemudian tergerak. Tapi mungkin itu Tuhan membukakan saya begitu. Siapa, Bu, pelanggannya PSK usia 60 tahun? Anak SD SMP. Anak SD? Karena dia punya uangnya 1.000-2.000 diterima sama dia. Pelanggan PSK anak SD, Bu? Itu yang ibu dapatkan? Apa yang kemudian ibu lakukan, Bu, setelah mendengar pengakuan itu? Ya, saya kumpulkan kepala dinas. Saya pamit ke keluarga saya. Kalau saya mati, nangan ini tolong diikhlaskan. Tidak boleh ada keluarga saya yang nuntut atas kematian saya. Akhirnya saya sudah saya tak lapor KPK aja. Gitu. Lapor KPK, dan kemudian ibu memang melapor KPK? Iya, terus saya lapor KPK itu. Jadi itu sudah tidak ada, saya sudah tidak ada sudah tidak bisa lagi bagaimana ngamankan ini kan. Bingung saya terus terang. Dipersembahkan oleh keseharian Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, bisa berikan gambaran ke saya, Ibu? Berangkat jam berapa? Kan biasanya saya membaca Ibu selalu berangkat, selalu ada belusukan, memastikan hal-hal sudah sesuai, kemudian baru ke kantor. Gambaran kesehariannya seperti apa? Ya, saya pagi 5:30 paling lat itu sudah keluar rumah. Orang tidak bisa nerka saya juga kadang tidak tahu saya mau kemana. Tiba-tiba saya ngomong sama ajudan saya mau ke barat, saya mau ke utara. Saya itu tanpa perencanaan, tapi biasanya ada khusus fokus. Saya hitung gitu. Jadi jam berapa saya paling pagi acara saya yang sudah komitmen gitu kan. Nah, di luar itu kan aturannya saya buat sendiri gitu kan. Yang di luar komitmen itu. Nah, itu saya ketemu gitu. Nggak tahu itu mungkin yang saya percayai sekarang.
itu saya ditunjukkan oleh Tuhan bahwa saya harus lewat ke sana. Nanti ketemu aja di situ. Ketemu, contohnya ketemu misalkan tiba-tiba saya nemukan loh anak ini kenapa pagi-pagi kok duduk di gardu gitu. Berdoanya orang, kenapa anak ini gitu. Oh ternyata setelah saya cek itu anaknya siapa. Kok pagi-pagi duduk di situ. Terus oh ya Bu, ini ibunya udah meninggal, ditinggal bapaknya. Terus sekarang siapa yang lawat? Tetangganya. Terus saya undang tetangganya, saya ajak ke kantor kelurahan, saya panggil dinas sosial. Ini kalau tak ambil boleh enggak? Saya bilang gitu. Kalau diambil tetangganya kan saya juga khawatir bagaimana pendidikannya, bagaimana. Oh ya Bu, akhirnya tetangganya, ayo saya lihat, saya kan punya apa namanya kayak asrama begitu. Kita ajak ke sana tetangganya supaya dia yakin bagaimana kami memelihara anak-anak. Merawat anak-anak. Nah, kita ajak ke sana tetangganya. Oh ya Bu Risma, sekarang di sana anak ini. Dan anak ini ternyata luar biasa sekarang. Itu ditemukan dari belusukan? Iya. Apalagi yang Ibu temukan biasanya kalau belusukan pagi? Kadang itu, kadang juga proyek nggak beres gitu kan. Proyek nggak beres gitu. Jadi seperti yang tadi Ibu marah-marah itu? Kalau itu kan memang ada laporan. Jadi kadang saya jalan gitu. Ini proyek kok kayak gini gitu. Terus habis itu ya saya tunggu kamu di sini. Coba ya, saya selesaikan di situ juga gitu. Saya tunggu di sini. Ini coba kenapa proyek kayak gini? Ini kenapa belum ini gitu. Kayak seperti itu. Jadi apa namanya? Memang kadang-kadang kayak ada mengatur begitu. Tapi pasti nemu sesuatu saya. Dan selalu Ibu begitu menemukan sesuatu harus langsung selesai? Iya, harus selesai. Karena kalau enggak kan tertunda. Nanti kan ada masalah berikutnya. Saya kan harus apa namanya? Ngurus yang lain gitu. Nanti kalau enggak kan rangkep gitu di situ. Nah, kalau saya berdiri di situ kadang-kadang terus warga ngadu soal apa macam-macam, soal sekolah, soal apa, sampai soal PDAM macet, soal apa di situ. Ya udah saya selesaikan di situ. Bu Risma, saya juga ingin membahas soal yang sempat ramai dan sampai sekarang pun masih terus ramai soal KBS, kebun binatang. Dari kacamata Ibu, karena ada banyak sekali info berseliweran, ada banyak yang terlihat nyata di media adalah ini ada banyak kubu. Ada kubu ini, kemudian perseteruan tidak habis, masing-masing saling klaim kebenaran. Apa yang Ibu lihat sesungguhnya persoalan KBS? Saya terus terang juga sebenarnya awalnya tidak tertarik. Sebenarnya tidak tertarik. Saya kan sebetulnya awalnya tugas saya kan, saya pikir ya manusia lah di dalam kota itu kan manusia. Makanya saya coba sekolah semua saya fasilitasi, termasuk anak miskin, termasuk itu. Nah, terus di berikutnya tiba-tiba ada yang datang ke saya, pengen apa namanya jadikan KBS itu ada bangun hotel di situ dengan alasan apa namanya uangnya tidak cukup untuk memelihara binatang tadi, restoran. Nah, makanya saya juga enggak bisa saya sampaikan begitu, enggak bisa, ini kebanggaan warga Surabaya dan ini pernah menjadi sejarah, dicatat di dalam sejarah Indonesia. Ini kebun binatang terbesar di Asia. Tidak bisa saya katakan begitu. Nah, karena tanahnya pemerintah kota, atas nama pemerintah kota itu tanahnya, saya bilang udah sampai alih gitu. Nah, tapi ternyata di perjalanan itu konflik itu terus gitu. Sampai bingung kan, saya sudah sampaikan, sampai media asing nulis kan. Saya Zoo pikir, of Death. Iya. Malu Ibu ketika membaca itu? Ya malu ya, enggak, karena saya enggak ngelola gitu kan. Tapi saya yakin memang media pasti nyalakan saya, media asing, karena saya wali kota, biasanya kan wali kota harus nangani itu semua gitu. Nah, kemudian dari situ setelah kita dapat izin operasional, ya ternyata setelah saya kan minta dikaji oleh Universitas Erlangga tentang bagaimana kondisi binatangnya, kan saya harus begitu. Kalau saya ambil alih kan titik nolnya harus kelihatan kan. Ternyata banyak yang sakit binatangnya, sudah banyak yang tua. Kemudian apa namanya pengelolaannya juga tidak benar, kemudian ada proses hukum, masalah-masalah di dalamnya itu dianalisa oleh UNAR. Nah, terus kejadian yang
Yang saya terakhir itu kemudian saya sudah nggak betah lagi saat ada harimau tergantung itu kan. Itu meskipun saya nggak mentolo lihatnya saya gini, Bu lihat gambarnya saya begini mimin rapat karena saya sudah bayangkan apa gitu. Coba Bu masa begini. Saya antara berani tidak gitu ngelihat itu. Akhirnya saya sudah saya tak lapor KPK aja. Gitu. Lapor KPK dan kemudian Ibu memang melapor KPK. Iya, terus saya lapor KPK itu. Jadi itu sudah tidak ada, saya sudah tidak ada apa namanya, sudah tidak bisa lagi bagaimana ngamankan ini kan. Bingung saya terus terang juga. Apa yang Ibu harapkan KPK bisa lakukan? Ya saya lihat di situlah, coba dilihat itu ada apa gitu kan. Kecurigaan Ibu ada apa sampai lapor KPK? Ya ada lah gitu ya ada. Cuman kalau lapor KPK biasanya ada korupsi, ada kong kali ya, saya sudah ada jelaskan manipulasi. Semua di KPK. Itu memang yang Ibu lihat. Iya. Saya tidak tega mau. Apa? Dipersembahkan oleh Kecurigaan Ibu ada apa sampai lapor KPK? Ya ada lah gitu ya ada. Cuman kalau lapor KPK biasanya ada korupsi, ada kong kali ya, saya sudah ada jelaskan manipulasi. Semua di KPK. Itu memang yang ya. Ibu lihat. Iya. Ada mafia yang bermain di sana, Ibu? Ya saya tidak berani nuduh. Tidak berani nuduh. Iya. Sejak sekarang ditangani oleh pemerintah kota. Kalau mafia tuh biasanya banyak yang ngancem-ngancem, Bu. Saya tadi kan sampaikan yang apa namanya, saya sudah ikhlas kalau itu pun terjadi pada saya. Semua ini hanya titipan. Tinggal Tuhan kapan ngambilnya, saya tidak tahu. Itu rahasia ilahi. Saya tidak tahu nanti sore, nanti malam. Besok pagi saya tidak tahu. Kalau Ibu ikhlas tapi keluarga bagaimana, Bu? Saya sudah sampaikan itu resikonya. Resikonya dulu waktu saya dicalonkan saya tanya ke dia, ke mereka. Meskipun sebelumnya keluarga saya juga tidak ikhlas saat itu saya jadi wali kota. Tapi karena saya juga nggak ngira jadi juga, gitu kan, tiba-tiba jadi, ya sudah saya jalani takdirnya Tuhan aja. Termasuk ancaman ke keluarga, saya ingat dulu Ibu pernah bercerita, apakah masih ada ancaman-ancaman itu? Ada, kemarin malah anak saya difitnah. Anak saya itu di sebelah saya, persis duduk di sebelah saya gini. Malam kebetulan kan saya sakit, saya nggak keluar, jadi dia nungguin kalau saya sakit itu. Dia nggak keluar, diancam katanya, sempat dilaporkan karena kena narko, ditangkap polisi di Jakarta. Anak saya di depan saya begini, gitu. Ya begitulah. Jadi keluarga pun sudah paham resiko-resiko. Ya, saya kira mereka juga tidak terlalu paham sekali sebetulnya. Makanya saya juga, ya kalau bisa selesai-selesai lah. Apakah itu juga yang membuat Ibu kemarin sempat mau mundur karena itu juga, Bu?
Ya macam-macam lah Mbak. Karena itu kan berat sekali. Emosi saya kan itu kan lihat anak begitu. Kemudian lihat keluarga gitu. Saya harus mulangkan ada suaminya posisi di Kalimantan, ada istrinya posisi di Arab. Saya harus mulangkan mereka supaya selamat begitu kan. Terus macam-macam itu kan mengaduk-aduk emosi, kemudian lihat saluran, lihat apa gitu kan, emosi itu kan karena nggak tahu, saya selalu melibatkan perasaan begitu loh. Jadi akhirnya kan emosi itu jadi berat gitu kan. Begitu. Sempat sampai betul mengirim surat ke DPRD itu betul Ibu? Apa? Mengajukan surat mundur itu? Belum. Berarti masih akan kalau belum? Pilihan katanya kok belum Ibu? Masih ada niatan itu? Nanti dilihat lah Pak. Pasti banyak yang patah hati warga Surabaya kalau dengar wali kotanya masih ada niat untuk mundur. Ya, saya selama ini saya sudah memberikan yang terbaik untuk warga Surabaya. Semua yang saya miliki saya berikan, sudah. Saya sudah nggak punya apa-apa lagi. Semua sudah saya berikan. Nggak ada lagi yang saya semua lah. Semua sudah saya berikan. Ilmu saya, pikiran saya, bahkan kadang anak saya pun kadang tidak terlalu saya urusi gitu. Tapi saya percaya kalau saya ngurusi warga Surabaya, anak saya suruh diurusi oleh Tuhan gitu. Gitu. Saya sudah berikan semuanya. Jadi saya mohon maaf. Jadi betul-betul Ibu masih berpikir sekarang untuk mundur? Calon wali kota terbaik dunia, penghargaan sudah 51 diterima Surabaya karena wali kota Tri Risma hari ini. Masih tega Ibu berpikir mundur setelah semua ini? Apa yang bisa mengubah pikiran, Bu? Kita break dulu. Pemirsa tetap di Mata Najwa, kami akan kembali sesaat lagi. Tidak menyangka wali kota yang begitu dicintai ternyata sekarang dalam keadaan begitu tertekan dan bahkan sempat berpikir mundur. Orang-orang kecil yang tergantung pada ibu. Dipersembahkan oleh Malam ini Mata Najwa belak-belakan dengan Tri Risma hari ini. Saya masih rasanya gelo, Ibu, kalau saya tidak bisa menyuarakan apa kira-kira ungkapan warga Surabaya ketika mendengar wawancara ini. Mereka akan sedih, tidak menyangka wali kota yang begitu dicintai ternyata sekarang dalam keadaan begitu tertekan dan bahkan sempat berpikir mundur. Tanggung jawab saya, Bu, saya di depan Ibu sekarang ini, tanggung jawab saya untuk bilang warga Surabaya pasti akan banyak yang patah hati dengar wali kotanya seperti ini. Orang-orang kecil yang tergantung pada Ibu. Itu yang saya pikirkan. Terus terang itu yang membebani saya. Itu yang saya pikirkan. Yang jadi perhatian utama Ibu? Ya, saya cari itu satu-satu. Saya udah buat polisi anak yatim, kita biayai setiap hari kita kasih makan 3 kali sehari. Orang lansia miskin kita berikan makanan setiap hari 3 kali sehari. Orang cacat
Saya rawat anak-anak yang tidak beruntung. Tapi anak miskin bisa sekolah tanpa melalui tes. Kita kasih sepatu, buku, tas. Anak miskin yang pandai kita berikan beasiswa. Bahkan ada yang kita kirim ke Malaysia untuk ngambil S1 sampai S3. Saya cari itu, saya cari warga satu-satu gitu. Saya minta lurah, warga juga saya nitip. Satu-satu memang itu yang saya pikir terus. Itu saya tidak tahu apa namanya. Itu saja yang saya terus terang saya pikirkan itu. Itu yang akan terus jadi pertimbangan utama Ibu? Iya, itu aja yang pertimbangan saya, cuman itu aja. Cuman itu aja. Ya, kalau yang lain saya yakin saya bisa ngatasi lah. Itu saja yang saya pikir. Dan seharusnya itu cukup untuk membuat seorang Tri Risma hari ini tidak usah jauh-jauh berpikir akan mundur. Saya tidak tahu, karena tadi saya katakan bahwa sebetulnya saya ngikuti saja kata hati saya. Ya, tadi saya katakan kan saya kayak diarahkan gitu. Jalan saya ke sana, jalan saya ke sini, begitu kayak diarahkan saja. Kayak mengalir gitu. Kadang saya juga tidak tahu bagaimana gitu cara menyelesaikannya. Tiba-tiba ada jalan gitu. Seperti itu. Saat saya bertanya-tanya gitu, tiba-tiba ada jalan keluar gitu. Itu yang selalu menjadi pertanyaan saya gitu. Bagaimana saya bisa mempercepat warga Surabaya lebih sejahtera, itu terus. Itu yang selalu saya pikirkan. Makanya saya ngomong jangan sampai banjir. Kalau banjir itu orang jadi miskin. Saya katakan begitu karena dia harus beli perabot baru, semua baru itu. Nah, itu makanya saya justru kalau hujan deras, siapapun tamu saya tinggal. Saya keluar. Saya sudah ilmu jurus apa aja, jurus doa, jurus apa aja. Seluruh staf saya ngomong semua doa ya, saya gitu. Semua seperti itu. Jadi paling deg-degan kalau hujan karena banjir. Jadi jurus doa, jurus doa apapun ya, jurus marah-marah, jurus ngangkuti sampah saya ngambil sendiri supaya air itu bisa lewat gitu, saya ambil. Saya cari sendiri gorong yang macet, kenapa berhenti di sini, kenapa berhenti. Saya cari sendiri. Kemarin itu saya sakit, sulnya udah sakit, sudah mau agak enakan, saya keluar sama ayo keluar cari makan sama suami saya, anak saya. Di tengah jalan hujan, paksa saya keluar, terus saya cari dan saya naik mobil. Saya enggak bawa sepatu boot, enggak bawa sepatu, akhirnya saya enggak pakai sepatu. Saya cari, saya ikuti air ini kemana ini, ternyata buntu, ketutup pagarnya orang. Udah bongkar lah saya sampai jam 10 malam itu. Bongkar pagar orang? Iya. Jadi seperti itu. Karena saya tahu ini bikin sakit, bikin itu gitu kan. Gitu. Jadi itu saja yang saya pikir, Mbak. Nggak ada yang saya pikir apa-apa, nggak ada. Nggak ada yang difikirkan, tapi ada yang memikirkan jauh untuk seorang Tri Risma hari ini. Kalau bicara soal pemimpin negeri, Bu Risma, nama Anda sudah sering disebut, bahkan 2 kali berturut-turut masuk survei Bursa Capres. Calon presiden yang bisa memimpin negeri itu ada pada diri Tri Risma hari ini. Saya enggak tertarik. Nggak tertarik, Ibu? Enggak. Yang lain banyak yang kepengen loh, Bu. Ya biar aja. Saya enggak tertarik. Kenapa enggak tertarik, Bu? Aduh, Surabaya aja cobaannya kayak gitu, Mbak. Jadi presiden itu kan cuma 1, jadi gubernur cuma 1, wali kota cuma 1. Sekian juta orang itu gantungkan nasibnya kepada kita. Itu kan berat sekali. Bagaimana nanti bertanggung, masa saya udah boleh masuk surga hanya karena ada orang ngomong itu zamannya wali kota Risma saya hidup saya sengsara kayak gitu. Terus saya enggak masuk surga terus. Nggak mau lah saya.
Tapi bahwa kemudian nama ibu diperhitungkan untuk bisa masuk dalam bursa, itu rasanya tersanjung, enggak, risih, saya sungkan, apa rasanya apa Bu? Nggak ada, saya enggak pernah baca itu. Makanya saya bacakan ke ibu sekarang. Saya nggak Rasanya pernah baca. risih tidak Bu? Atau malah alhamdulillah senang? Enggak, ya kan saya kan enggak boleh apa namanya, itu kan dia punya hak juga kan. Kalau perasaan saya nggak ada sama sekali, nggak ada, boleh dicek. Kalau dulu zamannya Umar bin Khattab itu dibelah dadanya, saya siap juga dicek apa yang ada di hati saya, nggak ada itu. Ada ya? Kepingin itu nggak ada sama sekali. Disebut-sebutnya yang bisa menyaingi Jokowi. Alah biar aja. Kalau ibu sendiri menilai sosok Jokowi seperti apa? Saya nggak kenal dekat sekali, tapi kenal beliau. Saya juga karena habis waktu saya untuk itu kan, jadi saya tidak pernah menilai orang lain. Tidak pernah menilai? Saya tidak pernah menilai orang lain. Yang menilai ibu, tapi ada, kita lihat grafisnya nih Bu ya. Ini ada satu, ibu bilang kan tidak pernah membaca, cuma malam ini saya mau tunjukkan ke ibu. Ini ada survei yang sempat dilakukan oleh lembaga UI, lembaga politik UI, lembaga psikologi UI. Surveinya itu menyebut mencari pesaing Jokowi, dan nama Tri Risma hari ini ada di nomor 1. Ada nama Basuki Cahayapurnama, ada nama Anies Baswedan, ada nama Abraham Samad, tapi nomor 1-nya Risma. Ini jadi apa namanya, punya tanggung jawab kok jadi pesaing-saingan. Itu berat loh Mbak, tanggung jawab itu. Kok jadi saing-saingan? Yang dianggap bisa menyaingi kalau masuk dalam bursa. Tidak ada niatan sama sekali ke sana. Nggak ada. Saya tahu siapa saya. Siapa Ibu Risma? Saya nggak punya apa-apa, satu. Yang kedua, wali kota terbaik dunia, Ibu terlalu merendah. Saya nggak punya apa-apa. Jadi apa namanya, saya tahu siapa saya, itu. Jadi Indonesia ini negara yang sangat besar, luar biasa. Luar biasa besarnya, bahkan kalau boleh semua ada di Indonesia itu. Tapi saya enggak punya apa-apa. Kepandaian enggak, kekayaan enggak punya apa-apa saya. Jadi saya tahu siapa saya. Wali kota yang sanggup mengubah Surabaya dalam waktu hanya 3 tahun, itu Ibu Risma? Enggak lah, belum. Itu kan yang nampak, makanya saya selalu sampaikan. Yang dilihat orang itu kan yang kasat mata. Tapi pernahkah tahu ada orang yang mungkin masih menderita yang saya tidak tahu? Saya pernah menemukan orang itu usia 90 tahun, sudah terkapar di tempat tidur, dirawat oleh anaknya yang gila, usia 63 tahun. Dia punya anak lagi si 63 tahun ini, 41 tahun, gila juga. Nggak gila sih, pengangguran. Saya katakan, itu kan untung saya tahu. Dan mungkin di Surabaya juga masih ada yang kayak gitu, yang saya nggak tahu gitu kan. Dan itu semua tanggung jawab Ibu? Iya, kalau saya tahu. Ya itu tanggung jawab saya, dan itu harus saya pertanggungjawabkan nanti di depan Tuhan. Dan berarti harus selesai minimal 5 tahun Ibu? Itu kalau saya kuat. Insya Allah kuat terus Ibu. Insya Allah kuat terus. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Sama-sama Mbak. Ada yang mohon maaf kalau kenapa Ibu? Tidak ada yang perlu dimaafkan. Ibu mohon maaf. Ada yang ingin Ibu sampaikan ke warga Surabaya? Enggak, saya mohon maaf aja kalau ada kurang. Ke warga Surabaya. Ibu mau janji tidak akan mundur di Mata Najwa ini? Enggak mau. Tidak mau janji. Kenapa Ibu takut tidak bisa ditepati? Apa yang bisa dilakukan untuk mengubah pikiran atau memantapkan hati? Enggak ada nanti
nunggu petunjuk Tuhan. Untuk anak-anak di rumah atau untuk keluarga yang harus jauh dari ibunya karena mengurus Surabaya, misalnya, adakah yang ingin Ibu share untuk juga mungkin disampaikan hari ini oleh Tri Risma hari ini? Enggak, saya kira anak-anak saya sudah paham lah gimana saya. Anak-anak yang lain Ibu, bukan anak kandung tapi anak-anak yang lain. Anak yang lain? Ya, anak-anak saya terutama yang di Surabaya, bahwa keberhasilan dan kesuksesan itu hak semua orang. Kalian tidak usah berpikir dari mana asal kalian, siapa orang tua kalian. Orang tua kalian tukang beca, orang tua kalian buruh cuci, kalian berhak untuk berhasil karena Tuhan itu adil. Terima kasih anak-anakku, selama ini sudah menjadi anak-anak yang baik di Surabaya. Semakin lama semakin baik kalian, banyak prestasi yang kalian raih. Terima kasih semuanya anak-anakku. Terima kasih Ibu Risma. Sama-sama. Selamat malam Ibu. Tri Risma hari ini adalah yang sedikit wali kota pekerja berorientasi publik. Tentu kebijakannya tak bebas celah. Ada yang tak puas dan tak menyukainya. Tapi lihatlah kini kota Surabaya. Mungkin pikiran bebas kita bisa terbuka. Risma melakukan hal yang benar menjaga kota dari dominannya logika pasar. Apa yang disebut kepentingan warga, gamblang menjadi pusat perhatiannya. Dia tahu faedah belusukan langsung ke warga untuk mengerti persoalan. Kini Risma bersuara lelah. Kedaulatannya sebagai wali kota dibuat goyah. Politik menggerogoti kepemimpinannya. Ihwal mundur berada di benaknya. Jika kuasa berarti pengabdian, sudah selayaknya Risma tetap bertahan.